yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom semuanya, selamat datang di online Sunday Service di YC. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Sebentar kami mau ibadah, Tuhan Yesus tolong sertailah ibadah ini dari awal sampai akhir, supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan pada hari ini juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ku puji, ku
kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Abraham, satu suara nyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trampled death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trampled death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trampled death, where is your sting? Here I declare my victory.
stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Or trampled there. Where is your sting? Here I declare my victory. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. You made a way when our backs were against the wall, and it looked as if it was over. You made a way, and we're standing here only because you made a way. You made a way when our backs were against the wall, and it looked as if it was over. You made a way, and we're standing here only because you made. You move mountains, you cause walls to fall with your power. Perform miracles. There is nothing that's impossible, and we're standing here only because you make a way. You cause walls to fall with your power. Perform miracles. There
and we're standing here only because you made. You move mountains, you cause walls to fall with your power. Perform miracles, there is nothing that's impossible. And we're standing here only because you made. You move mountains, you cause walls to fall with your power. Perform miracles, there is nothing that's impossible. And we're standing here only because you made. You move mountains, you cause walls to fall with your power. Perform miracles, there is nothing that's impossible. So we're standing here only because you made. You move mountains, you cause walls to fall with your power. Perform miracles, there is nothing that's impossible. Then we're standing here only because you made. And we're standing here only because you made. And we're standing here only because you made a way. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami untuk beribadah pada hari ini. Bila sebentar kami akan sama-sama mendengarkan pemaparan akan firman-Mu, firman yang Tuhan titipkan melalui hamba-Mu ini, kiranya Tuhan berkenan menjamah setiap kami, memberikan kami pengertian untuk dapat memahami apa yang Tuhan inginkan, yang telah Tuhan firmankan melalui Alkitab. Terima kasih ya Tuhan, pimpin juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menjadi alat-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur kita bisa ketemu lagi. Teman-teman, ada banyak hal yang mungkin muncul di pikiran kita, tetapi kadang-kadang hal itu tidak kita tanyakan. Mengapa? Karena hal itu tampaknya terlalu konyol untuk ditanyakan. Kadang kita gengsi untuk menanyakannya. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar kita tahu semua, kita doang yang nggak tahu. Kalau kita tanya, kok kayaknya kita katrok. Kok kayaknya kita nggak tahu apa-apa. Kok kayaknya kita bodoh, culun, dan sebagainya. Misalnya aja, dulu itu saya bingung dengan istilah gabut. Nah, kalau ngikutin perasaan itu, saya tuh gengsi untuk bertanya. Tetapi gabut itu jadi muncul di pikiran saya, terus-terusan muncul karena di orang di sini ngomongin pakai istilah gabut. Di tempat lain ada istilah gabut. Apa gabut ini? Saya nggak tahu, sedangkan cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, nggak ada kata gabut. Nah, jadi apa gabut itu? Nah, kalau saya mengungkapkan ini, kesannya tuh saya bodoh dan gak gaul. Nah, seringkali ada pertanyaan seperti itu teman-teman ya. Walaupun sekarang saya udah tahu sih gabut itu apa. Nah, di dalam kekristenan gitu ya, ada orang-orang yang mungkin menahan diri untuk menanyakan hal-hal seputar kekristenan. Kenapa? Karena mungkin ada anggapan kalau kita bertanya hal itu nanti orang-orang akan mencibir, akan mengejek, disangkanya orang Kristen masa gitu aja nggak tahu, masa gitu aja nggak ngerti sih, lu udah jadi Kristen berapa lama sih? Nah, misalnya aja ada aktivis yang mungkin mempertanyakan Allah itu ada nggak ya? Mungkin salah satu dari teman-teman pernah muncul pertanyaan seperti itu di dalam pikiran.
Mengapa hal itu muncul di dalam pikiran? Karena situasi, karena kondisi kita yang sebetulnya sedang tidak menentu, karena kita melihat kok tampaknya kita berdoa, tetapi Tuhan tidak menjawabnya. Nah, bisa jadi muncul, tapi kita nggak berani untuk mengungkapkan pertanyaan tersebut. Kenapa? Masa orang Kristen nggak percaya Allah? Itu di Alkitab berkali-kali disebutin Allah, Yesus, Roh Kudus, dan lain-lain. Masa nggak percaya Allah? Masa mempertanyakan Allah? Jangan-jangan kamu bukan Kristen. Nah, mungkin kita menahan diri untuk mengungkapkan pertanyaan karena alasan seperti itu. Nah, tetapi kita nggak akan membahas tentang apakah Allah ada atau enggak. Saya memiliki hal lain lagi yang mungkin salah satu dari teman itu memiliki pemikiran ini. Atau salah satu dari yang bukan jemaat di YC yang menonton video ini kali ini ya, timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Misalnya aja tentang gereja sebetulnya, atau tentang hari Sabat lebih tepatnya. Kenapa sih kita itu perlu beribadah di hari Sabat? Bukankah setiap hari itu istimewa? Bukankah setiap hari itu adalah harinya Tuhan? Bahkan lagu anak sekolah minggu pun bisa diganti jadi begini. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Jadi semua hari itu harinya Tuhan. Betul sekali. Lalu untuk apa Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 20 untuk menguduskan hari Sabat? Apa maksudnya ketika semua hari adalah harinya Tuhan? Bahkan hal itu diulang lagi di Ulangan pasal 5. Nah, mungkin ini pertanyaan yang muncul tetapi kita belum pernah tanyakan. Kita belum berani untuk tanyakan karena nanti disangkanya orang Kristen yang bodoh, orang Kristen yang cemen. Lu udah aktivis masa gitu aja nggak tahu. Nah, jadi mungkin kita mempertanyakan hal itu, teman-teman. Kita juga mungkin bertanya, kenapa sih harus tiap minggu? Jadi selain kita bertanya kenapa harus di hari Sabat, bahkan Sabatnya kenapa di hari Minggu orang Kristen? Bukankah Sabat itu hari Sabtu? Nah, kita mempertanyakan juga kenapa harus tiap minggu? Kenapa nggak sebulan sekali? Apalagi kalau misalnya teman-teman ada yang suka ngikutin film-film tertentu ya, yang diputarnya itu misalnya di malam minggu, jam 10. Waduh, nonton dari jam 10 sampai jam 12. Itu filmnya ramai. Nanti dari jam 12 ada lagi lanjutannya sampai jam 2. Film yang berbeda tetapi keseruan yang sama, bahkan mungkin lebih seru. Nah, ini membuat kita kesulitan bangun di hari Minggu. Sedangkan mungkin di gereja kita itu mungkin ibadahnya hanya pagi hari. Nah, kita sungkan untuk ke gereja lain. Tapi yang muncul di pertanyaan kita adalah, waduh, nanti bangunnya siang terus nggak ke gereja. Terus kadang-kadang itu kita suka merasionalisasikan ya, atau kita membangun menara pembelaan diri gitu ya. Kita bilang, ya buat apa sih ke gereja hari Minggu? Kenapa harus hari Minggu? Kenapa harus setiap minggu? Minggu ini filmnya lagi rame loh. Minggu ini lagi hangout loh sama teman-teman. Minggu ini pengen nginep loh di rumah teman. Kenapa sih kita harus menguduskan hari Sabat seperti yang ada di firman Tuhan? Nah, ternyata ketika kita baca Ulangan pasal 5 maupun Keluaran pasal 20, ada alasan yang sangat jelas. Kita lihat dulu dari Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan ya, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, jadi perintah ini muncul. Jadi kita melakukan sebetulnya pertama-tama karena ini diperintahkan Tuhan. Tapi coba kita lihat alasan Tuhan mengapa memerintahkan hari Sabat. Ayat yang ke-9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Hari spesial bagi Tuhan. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau perempuan, atau hambamu laki-laki atau perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di kediamanmu. Sebab apa? Kita lihat ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi kenapa? Alasan pertama, kenapa Tuhan memerintahkan agar kita memelihara dan menguduskan hari Sabat? Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Tuhan, ya Tuhan sendiri, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah lelah, Dia menjadikan dirinya teladan. Dia berhenti di hari ke-7. Itulah sebabnya kenapa kita harus berhenti di hari ke-7. Karena itu. Karena Tuhan menunjukkannya kepada kita untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-10. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hari bagi Tuhan. Jadi alasan pertama mengapa kita harus mengingat dan menguduskan hari Sabat adalah
karena Tuhan. Kita mengingat bahwa Tuhan yang menciptakan 6 hari, bumi dan segala isinya. Terlepas dari hari itu apakah 24 jam atau periode tertentu, itu bukan bahasan kita hari ini. Tapi di hari yang ketujuh, Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Dan Allah menyuruh kita untuk berhenti untuk apa? Untuk mengingat akan pekerjaan Tuhan. Dalam artian, ini adalah hari yang Tuhan sediakan untuk kita mensyukuri akan anugerah Tuhan, untuk kita berelasi secara vertikal dengan Tuhan, untuk kita memuji, memuliakan Tuhan atas karyanya yang begitu besar bagi kita, bagi manusia dan bagi semua ciptaan yang lain tentunya. Nah, kita lihat dalam Ulangan pasal yang kelima, dalam ayat 12 sampai ayat ke-15 dituliskan tentang Sabat untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Nah, di sini diulang, teman-teman. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Lagi-lagi dikatakan hari ketujuh adalah hari Sabatnya Tuhan. Maka jangan melakukan pekerjaan engkau, anakmu laki-laki, atau anak perempuan, atau hamba laki-laki dan perempuan, atau lembu, atau keledai, atau hewan manapun, atau orang asing di kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Jadi kita berhenti supaya hamba-hamba kita pun berhenti, supaya orang lain pun berhenti. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman, ini ada suatu kepentingan secara horizontal. Tadi di Keluaran itu relasi vertikal, sekarang relasi horizontal. Dan kita lihat ayat ke-15, Ulangan 5 ayat 15, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi alasan yang kedua adalah untuk kita memikirkan kembali siapa diri kita. Jadi hari Sabat nanti kalau kita bahas lebih lanjut gitu ya, hari Sabat di dalam kitab Injil, di dalam Markus juga dicatat bahwa hari Sabat adalah untuk manusia. Nah, kita bisa lihat korelasinya di sini. Maksudnya apa? Hari Sabat untuk manusia adalah untuk kita, manusia, dan juga kita memikirkan orang lain. Jadi diri kita dan sesama kita. Nah, kalau teman-teman mengingat kisah perbudakan orang Israel di Mesir gitu ya, selama ratusan tahun, seorang budak itu nggak punya waktu beristirahat. Kerjaannya apa? Kerjaannya bekerja. Kalau istirahat sebentar bisa dicambuk, bisa dipukuli, nggak ada kebebasan apa-apa. Nah, Tuhan ingin mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa kamu juga dulu diperbudak. Kan nggak enak rasanya kalau diperbudak seperti itu, kalau bekerja terus tiada henti. Dan kalau teman-teman ingat khotbah saya sekitar 3 bulan yang lalu tentang penyembahan berhala, salah satu parameter, salah satu tolak ukur apakah kita sedang menjadikan pekerjaan kita sebagai berhala atau enggak adalah kita berhenti gak di hari Minggu. Atau kita menjadi seorang workaholic, seorang yang gila kerja, yang kehidupan kita ini seakan-akan hanya bekerja. Nah, saya ingin mengklarifikasi juga kesalahan pemikiran tentang bekerja, teman-teman. Di dalam Kejadian 2 ayat 4b, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Jadi lihat ya, belum timbul tumbuh-tumbuhan itu mengapa? Karena Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi. Jadi Tuhan di sini memegang peranan untuk menurunkan hujan. Jadi aspek pertama adalah pertumbuhan itu dari Tuhan yang memberikan hujan. Nah, kita lihat ayat yang sama, ayat yang kelima, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi syarat akan adanya pertumbuhan dari tanaman-tanaman tersebut adalah Allah dan manusia. Jadi alangkah salah ketika kita menuduh dosa yang mengakibatkan manusia harus bekerja. Jadi seakan-akan, oh kita bekerja ini karena kutuk dosa. Kalau nggak pernah ada dosa, kita nggak perlu bekerja. Nah, ini adalah pola pikir yang salah dan bukanlah pola pikir Kristen. Kenapa? Karena dari awal, dari Kejadian pasal 2 dikatakan manusia memang didesain untuk bekerja. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu untuk apa? Untuk menguasai bumi. Jadi untuk menjadi representasinya Allah, berkuasa atas ciptaan yang lain. Jadi manusia itu punya tujuan ketika diciptakan, yakni untuk bekerja menjadi agennya Allah, untuk menguasai bumi ciptaan Allah. Kembali lagi ke masalah Sabat.
Jadi ketika kita bisa melihat bahwa hari Sabat ini adalah hari yang penting, kita bisa lihat dua alasannya kenapa Tuhan memerintahkan hari Sabat. Yang pertama adalah bagi Tuhan, tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua adalah bagi diri kita dan kita pun mengingat akan sesama kita. Jadi itulah tujuan mengapa kita harus mengingat dan menguduskan hari Sabat. Artinya mengkhususkan hari Sabat. Jadi saya belum masuk ke dalam pembahasan tentang ibadah, tetapi kita bisa melihat bahwa ada satu hari yang perlu dikhususkan oleh manusia dalam rangka apa? Dalam rangka relasi vertikal dengan Allah dan juga untuk diri kita sendiri dan relasi kita dengan sesama. Jadi untuk Tuhan dan untuk manusia. Janganlah sampai pekerjaan kita lakukan full sampai 7 hari dan kita tidak memberi diri kita ruang untuk kita berelasi dengan Allah, untuk kita menaati perintah Allah yang adalah untuk kepentingan diri kita sendiri dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Itu mengenai Sabat. Lalu mengapa kita merayakan Sabat pada hari Minggu dan bukannya hari Sabtu? Kita bisa mengingat bahwa Yesus itu mati, lalu dikuburkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga itu adalah hari setelah hari Sabat. Ketika Sabat adalah hari Sabtu, maka hari pertama setelah hari Sabat itu adalah hari Minggu. Nah jadi, mengapa orang Kristen merayakan Sabat itu di hari Minggu? Karena di hari Minggu ini adalah suatu penciptaan yang baru. Di dalam Keluaran 20, mengapa kita merayakan Sabat? Karena berkaitan dengan penciptaan. Nah ini adalah penciptaan yang baru. Di dalam perjanjian baru kita bisa melihat banyak bagian firman yang menyatakan bahwa kita adalah ciptaan baru, kita dilahirkan baru, kita menjadi manusia yang baru. Jadi ketika Kristus mati dan dia bangkit, dia mengalahkan maut dan orang-orang yang beriman kepadanya itu dilahir barukan, diciptakan baru. Jadi makna Sabat yang pertama itu tetap sama, tentang penciptaan dan bagaimana kita mensyukuri akan penciptaan itu pada Allah. Kita memuliakan Allah. Hari Sabat tetap bagi Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa hari Sabat kita rayakan pada hari Minggu? Ternyata kita bisa lihat mulai dari Kisah Rasul, lalu dari surat-surat Paulus, salah satunya di Korintus. Nah, kita bisa melihat jemaat mula-mula itu berkumpul di awal Minggu, di hari pertama Minggu. Nah, jadi kita bisa melihat dari keteladanan para rasul dan jemaat mula-mula bahwa memang mereka merayakan Sabat sudah pada hari Minggu. Mereka berkumpul hari Minggu untuk berrelasi dengan Allah dan juga relasi secara horizontal dengan sesama orang percaya. Jadi makna Sabat tetap sama walaupun harinya sudah bergeser ke hari Minggu. Lalu pertanyaan lain yang belum terjawab adalah mengapa harus setiap minggu? Di dalam Ibrani dicatat bahwa janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Nah, ilustrasi yang sangat menempel di benak saya dan ini mungkin sangat masuk akal bagi kita semua adalah ketika sebuah batu atau bara api itu atau kayu di dalam tumpukan nyala api kita tarik keluar satu aja, sedangkan api itu menyala sendiri. Nah, yang terpisah satu ini akan lebih cepat padam dibandingkan yang menyatu ini. Karena dari itu, orang Kristen sama seperti itu. Kita tidak bisa memisahkan diri dari perkumpulan jemaat lainnya. Kita perlu terus menyatu di dalam satu komunitas. Mengapa? Karena pertumbuhan rohani kita memang adalah sifat yang personal, adalah suatu hal yang personal. Tetapi pertumbuhan itu tidak bisa dilepaskan dari orang-orang di sekitar kita. Jadi sebetulnya ikatan atau kehadiran orang-orang di sekitar kita itu akan menolong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Misalnya aja kita sedang mempelajari firman Tuhan, jangan lekas marah. Nah, bagaimana caranya? Dengan adanya komunitas, ada gesekan-gesekan tertentu yang seringkali membuat kita ingin marah. Tetapi dari saling ketersinggungan ini, dari adanya gesekan ini, bukankah kita bisa semakin belajar untuk menahan amarah kita? Nah, bayangkan kalau kita berada di tempat yang sepi, bahkan mungkin binatang pun tidak ada, lalu apa yang bisa mengusik kita yang membuat kita marah? Saya teringat akan kisahnya Hulk, ya saya lupa ini Hulk seri keberapa gitu ya, film yang keberapanya, tapi dia menyendiri di hutan. Supaya apa? Supaya dia nggak lekas marah, supaya nggak ada orang-orang di sekitarnya yang mengganggu dia, yang mungkin mengusik pikiran dia menjadi tidak tenang. Nah, dia menyendiri. Nah, tidak demikian dengan orang-orang percaya. Kita perlu berada di dalam satu komunitas untuk kita bisa terus bertumbuh imannya. Jadi mengapa kita harus mengingat dan menguduskan hari Sabat? Yang udah pasti tadi saya udah bilang untuk Tuhan. Yang kedua untuk kita dengan sesama. Lalu mengapa hari Minggu? Tadi saya sudah jelaskan karena Tuhan bangkit pada hari Minggu dan kita mengikuti teladan para rasul dan jemaat mula-mula yang
beribadah berkumpul pada hari Minggu. Nah, lalu mengapa harus setiap minggu? Karena firman Tuhan juga mengajarkan pada kita supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah ini yang akan menolong kita untuk bertumbuh iman, sekaligus kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Nah, karena itu di dalam suatu komunitas, di dalam gereja, kita tidak bisa menjadi orang yang pasif, yang diam aja. Jadi seakan-akan kita nggak perlu orang lain, yang penting kita udah memelihara dalam tanda kutip gitu ya, dalam perspektif kita itu benar. Kita udah mengingat hari Minggu, mengingat hari Sabat, kita udah beribadah, udah cukup. Kita beristirahat, kita tidak kerja, udah cukup. Kita nggak mau berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah konsep yang keliru. Jadi koinonia itu harus dilaksanakan. Komunitas dengan sesama orang percaya, relasi yang intim antara sesama orang percaya yang saling bahu-membahu, yang saling tolong-menolong, ini harus dipelihara di antara orang-orang percaya. Jadi itulah Sabat, bagaimana kaitannya antara Sabat dengan pertumbuhan kita secara pribadi, dan bagaimana kita berkomunitas, bagaimana kita bertumbuh sebagai satu komunitas umat Allah yang kudus. Nah, selain itu, apa kaitannya dengan ibadah? Apa yang mengapa kita harus beribadah? Nah, kaitannya adalah kita harus ingat bahwa alasan Tuhan memerintahkan Sabat adalah bagi Tuhan. Jadi ketika kita tahu bahwa Sabat adalah bagi Tuhan, ibadah adalah salah satu bagian di mana kita bisa berkontribusi di dalamnya untuk meninggikan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Sekaligus kita disirami juga oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi yang utamanya adalah kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. Karena itu ibadah ini menjadi suatu aspek yang penting. Jadi bukan hanya ibadah yang wajib di hari Minggu, tetapi hari itu sendiri yang penting, dan ibadah adalah salah satu aspek di dalamnya. Kita perlu beribadah tiap minggu, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi di dalam ibadah itu jangan menjadi pasif. Seakan-akan, oh saya mah jemaat aja lah, saya mah orang Kristen biasa, saya mah nggak bisa apa-apa. Ini adalah konsep yang salah, teman-teman. Nah, berubahlah seperti Roma 12 ayat 2 mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu dan lakukanlah apa yang baik. Sebetulnya teman-teman, ketika kita tahu hari ini sudah diberitakan firman tentang Sabat, tentang ibadah, masa kan kita mau menahan diri untuk beribadah dengan baik, untuk melayani Tuhan dan sesama kita pada hari Sabat. Mari kita berubah, teman-teman. Kita mengingat, menguduskan Sabat. Kita bukan cuma memahami di dalam pikiran kita apa itu Sabat, mengapa kita harus memelihara dan menguduskan hari Sabat. Jangan seperti itu, tapi lakukanlah. Pada hari ini ketika teman-teman di dalam masa online dan streaming ini gitu teman-teman ya, dalam masa pandemi ini memang ada banyak keterbatasan, ada banyak limitasi, tapi Tuhan telah menyediakan alat-alat komunikasi teknologi yang demikian berkembang. Masa kita nggak mau menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan? Perhatikanlah sesama kita, tanyakanlah ada pergumulan apa, doakanlah. Dan kalau misalnya dia kekurangan makanan, kenapa kita nggak berbagi berkat dengannya? Mengapa kita nggak mengirimkan makanan pada, jadi bukan cuman di mulut kita, oh iya saya akan doakan, tapi tangan kita tidak terulur kepadanya, kaki kita tidak bergerak untuk menolongi. Jangan seperti itu. Berbagilah dengan orang-orang di sekitar kita, dan tidak hanya itu. Tadi kan relasi horizontal, ada satu lagi relasi vertikal. Ketika teman-teman ibadah online, siapa yang sekarang ibadah online sambil gosok gigi? Siapa yang sekarang ibadah online tapi lagi tidur-tiduran? Siapa yang ibadah online sambil masak atau malah sambil main game? Apakah dengan teman-teman melakukan itu sedang memuliakan Tuhan, sedang merayakan Sabat bagi Tuhan? Teman-teman bisa jawab sendiri. Karena itu ketika firman Tuhan mengatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat, bagaimana teman-teman memaknai Sabat pada hari ini dan pada hari-hari Minggu yang selanjutnya? Teman-teman yang mengambil komitmen, saya memberikan waktu sejenak untuk teman-teman memejamkan mata, menenangkan hati dan pikiran untuk mengingat apa yang difirmankan pada hari ini, untuk mengambil komitmen pribadi di hadapan Tuhan. Apa yang teman-teman mau katakan kepada Tuhan, apa yang teman-teman mau komitmenkan di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu sejenak untuk teman-teman mengambil komitmen secara pribadi. Tuhan kami di surga, Engkau mendengar setiap komitmen yang dinyatakan oleh anak-anak-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang memateraikan, dan firman-Mu hari ini mengubahkan
setiap kami, bagaimana seharusnya kami merayakan Sabat, bagaimana seharusnya paradigma kami tentang Sabat itu mengubahkan akan sikap kami dalam beribadah, mengubahkan sikap kami dalam berkomunitas, mengubahkan sikap kami dalam relasi kami dengan sesama, mengubahkan sikap kami dalam menjalani satu hari Sabat, yaitu hari Minggu. Tuhan pimpin kami ya Tuhan, untuk kami boleh bisa mengerti mengapa Tuhan memerintahkan kami untuk melaksanakannya, dan kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh melakukan firman-Mu, yang sungguh mengingat dan memelihara hari Sabat, dan Tuhan berkenan kepada kehidupan kami. Tuhan senang melihat kehidupan kami yang sudah mulai belajar menghargai Sabat. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau, berkatilah anak-anak-Mu, komunitas DYC yang mendengarkan siaran ini, juga mungkin ada orang-orang yang sedang mendengarkan, yang menonton video ini, Tuhan pun yang memberkati dengan berkat yang sama. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau, hamba-Mu ini selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus-Mu kiranya tetap menuntun setiap kami untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
mewakili DYC, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Nando yang sudah memberkati kami. Dan kiranya Tuhan memberkati Saudara Nando dalam keseharian dan dalam setiap aktivitas saudara. Dan saudara, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Dan sebelum menutupnya, saya mengingatkan buat kita semuanya untuk memberkati pelayanan DYC dengan memberikan persembahan nanti setelah doa berkat. Saudara, ketika kita memberikan persembahan, mari tambahkan Rp7 di belakang persembahan yang kita berikan. Semisal kita tergerak memberikan 100.000, kita memberikan 100.000 Rp7. Dan itu menandakan bahwa Anda dan saya memberkati pelayanan DYC. Mau ya? Yes, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Bapak, kami bersyukur ya Bapak untuk siang hari ini kami boleh disapa oleh Engkau. Kami boleh mengalami perjumpaan saya pribadi dengan Engkau. Ada puji-pujian yang menyegarkan kerohanian kami, bahkan persekutuan, dan juga firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menegur kami. Ajar kami ya Tuhan, sebagai anak-anak muda, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk Saudara Nando, dan kami bersyukur ya Tuhan, melaluinya ya Bapak, kami memperoleh berkat firman-Mu. Bila Tuhan sertai dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam keseharian Saudara Nando. Tuhan peliharakan dan Tuhan cukupkan hamba-Mu ini ya Bapak. Dan Tuhan pakai ya Bapak, dimanapun dia melayani anak-anak muda seperti kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siap kami ya Bapak. Dalam kehidupan keseharian kami minta kepada Engkau. Kiranya Tuhan peliharakan kami. Kiranya Tuhan jagai hati kami. Kiranya Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Mari ya Bapak, Engkau berikan hikmat buat kami ya Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak muda yang menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk adik kakak kami dan keluarga besar kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan peliharakan kami, Tuhan cukupkan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dan sekarang ya Tuhan, kami siap untuk menyambut berkat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Bapak. Dan anak-anak muda, anak DYC, tengadakanlah kedua tangan-Mu, arahkanlah pikiran dan hati-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan setiap kita sudah diberkati, katakan amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Oh iya, kita bertemu minggu depan.